Selamat datang di channel Selamat Haryanto. Jangan lupa subscribe, like, dan share video-video dari saya. Terima kasih. Yuk, saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton teman-teman semua. Bersama saya Selamat Haryanto. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai dampak dari pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona ya. Jadi dampak dari sisi ekonomi. Karena kita melihat banyak sekali teman kita, saudara kita yang dari sisi penghasilan itu menurun atau kalau tidak ingin disebut berhenti sama sekali ya. Di antaranya yang karyawan atau yang kerja itu mereka dirumahkan atau bahkan sampai ada yang di PHK. Nah, ini berarti penghasilan mereka terhenti. Nah, tapi justru kita melihat bahwa ada yang dengan kejadian ini, dengan pandemi COVID-19 ini, justru membuat peningkatan daripada pendapatan mereka. Nah, maka kalau kita mau melihat dari sisi positifnya, justru pandemi ini banyak membuat perubahan-perubahan. Nah, kalau saya secara pribadi itu saya ingin membuat sebuah saran bukan saran sih, sebetulnya pengalaman pribadi atau langkah yang akan saya lakukan dengan dampak daripada keadaan sekarang ini. Oke, mungkin bagi para pengusaha ya, atau yang bukan karyawan atau bukan pegawai, mungkin sudah terbiasa nih dengan apa yang akan saya sampaikan nih. Nah, jadi ini adalah bagi mereka yang terbiasa atau memang selama ini mereka mengkondisikan diri sebagai karyawan dan pegawai. Tentu kaget ya dengan seperti ini. Nah, maka saya bisa berikan beberapa ide atau mungkin sebuah langkah yang bisa teman-teman ambil ya, teman-teman lakukan. Tentunya ini tidak menjamin bahwa akan berhasil gitu, tapi setidaknya kalau memang mau dicoba ya cukup bagus lah. Yang pertama tentunya dengan kondisi seperti ini memaksa kita untuk mencoba hal-hal baru, hal-hal yang bisa kembali membuat kita punya penghasilan atau pendapatan sehingga dapur bisa ngebul. Oke, yang pertama Anda bisa mulai mencoba memasuki sebuah bisnis yang selama ini saya lakukan, saya kerjakan, itu bisnis MLM. Jangan ngegas dulu, MLM, multi level marketing. Emang bagi sebagian besar orang itu bahkan mayoritas memang udah antipati ya dengan MLM. Tapi kalau memang teman-teman bijaksana ya silakanlah cari referensi, cari literatur, cari artikel-artikel yang membahas tentang MLM, multi level marketing. Banyak sekali di internet bertebaran. Dan kalau mau yang dapat informasinya dari saya juga, saya siap banyak ya tentang membahas MLM. Tapi kalau itu memang ada tergerak keinginan untuk bisa mulai main di multi level marketing. Karena kalau kita bahas multi level marketing itu memang ada banyak orang yang menyamakan dengan money game. Oke, dan jangan masuk money game, jangan masuk money game, tapi MLM, multi level marketing. Kalau lebih banyaknya tentang multi level marketing nanti bisa saya kasih linknya, ada beberapa link yang bisa dipelajari. Oke, itu yang pertama, jadi masuk ke dunia MLM. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman nih bisa mulai masuk ke dunia yang namanya cryptocurrency. Apa tuh cryptocurrency? Nah, cryptocurrency ini mata uang digital. Memang mata uang digital saat sekarang ini, di saat kemarin mulai saat mulai stay at home itu ya, saat di rumah saja itu, memang perkembangannya sangat pesat yang meningkat itu. Jadi orang mulai mencari tahu apa itu cryptocurrency, apa itu mata uang digital. Banyak juga kajian-kajian ya secara Islami apa itu mata uang digital, cryptocurrency ini, dan memang masih ada perbedaan pendapat. Tapi karena saya awam ya di bidang agama, jadi saya melihat dari pendapat-pendapat yang ahli ya, pendapat ahli dilihat dari sisi agama. Dan ketika ada masih perdebatan itu, tentunya kita bisa pilih kan mau ambil yang mana, selama yang berpendapat itu adalah memang orang yang ahli gitu. Ahli agama tentunya dari agama Islam ya. Ada cryptocurrency, mata uang digital. Nah, teman-teman bisa cari tahu apa itu mata uang digital itu, apa itu cryptocurrency ya. Nah, untuk sinyal apa bukan sinyal
patokannya itu apa, mata uang digital itu bisa dimulai dari kata Bitcoin. Ya, Bitcoin. Ya, Bitcoin karena Bitcoin ini adalah pertama kali cryptocurrency ya, mata uang digital. Tapi kalau emang pengen tahu lebih banyak tentang cryptocurrency, bukan hanya Bitcoin, jadi di dunia itu ada ribuan cryptocurrency ya. Jadi bukan koin kaleng-kaleng, bukan. Jadi bukan koin yang abal-abal, bukan. Jadi cryptocurrency itu ada karakteristiknya. Itu ada ribuan. Nah, kalau misalnya cryptocurrency ini kalau mau dibuat cari duit itu bisa dengan ngikut trading namanya. Jadi trading cryptocurrency. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih banyak, nanti saya bisa kasih linknya. Saya juga ada beberapa informasi tentang cryptocurrency. Nah, kemudian kalau misalnya di sistem investasi itu bisa juga dengan kita beli, nanti dari beli itu kita nunggu harga naik. Oke guys, mohon maaf tadi kepotong karena ada keperluan mendadak luar teknis. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita sampai di kedua, yaitu cryptocurrency atau mata uang digital. Oke, untuk yang ketiga itu untuk masa stay at home ini ya, atau kita sudah masuk di new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Itu teman-teman bisa mencoba untuk jualan online. Ini jualan online itu memanfaatkan sosial media kita ya, bisa WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube mungkin. Itu bisa kita manfaatkan. Apa saja yang kira-kira bisa itu. Jadi dari mulai jualan yang sistem dropship. Nah, jadi kalau dropship ini kita memang tidak perlu stok barang ya. Jadi bahkan kalau misalnya ada sistem itu yang kita hanya bermodalkan katalog saja. Jadi semua metode marketingnya itu sudah disiapkan dari sana. Kita hanya tinggal fokus marketing. Jadi bagaimana mendapatkan pembeli. Bahkan kalau dropship itu kita tidak perlu ngepak barang, tidak. Jadi hanya perlu mendapatkan pembeli. Ketika pembeli itu sudah dapat, nanti yang akan mengurus semuanya dari pihak dropship itu. Bahkan bisa pakai nama atas nama kita. Jadi nanti yang ngirim mereka. Jadi semuanya sudah disiapkan dan dikerjakan oleh pihak dropshipnya. Kita hanya dropshipper hanya mencari pembeli tugasnya gitu. Nah, kalau ingin tahu lebih banyak seperti yang tadi juga pelajari sistem dropship ini. Atau juga bisa dengan cara reseller. Jadi kalau reseller itu ya kita mendapatkan harga lebih murah gitu ya sebagai harga reseller. Itu cukup banyak sekarang ini bermunculan menawarkan kita untuk menjadi reseller harga murah. Harga selisih, kita dapat selisih harga. Nah, ini kalau reseller ini ada yang kita beli dulu ya. Jadi kita tawarkan produk kita di sosmed. Itu setelah ada yang beli baru kita order, kemudian dari order itu nanti kita bisa dapat selisih gitu. Silakan saja bagaimana caranya supaya kita bisa dapat pembeli. Yang saya lakukan juga seperti itu. Jadi dari dropship dan reseller ini saya ambil yang kira-kira memungkinkan buat saya bisa ambil. Yang untuk sementara memang karena kondisi modal tipis ya, jadi saya pakai yang tanpa modal. Jadi dropship dan reseller ini memang ada beberapa yang pakai modal. Itu pembelian pertama, misalnya untuk menjadi syarat menjadi reseller kita minimal order sekian gitu. Itu ada yang 150.000, 250, 500, itu tergantung masing-masing kebijakan. Jadi nanti kita akan mendapatkan produk untuk kita jual. Jadi syarat untuk menjadi reseller itu mereka ada yang namanya minimal pembelian. Nah, kalau yang saya pilih, yang saya ambil itu yang benar-benar gratis. Jadi sama sekali nggak ada uang pendaftaran. Jadi kita tinggal bikin akun, dari akun itu kita mendapatkan hak untuk menjual produk-produk mereka gitu. Nah, itu kita pasang aja di mana, di status WhatsApp gitu kan. Kemudian kita sebarkan ke grup-grup. Bisa juga kita main di Facebook. Kita isi status kita tuh dengan penawaran-penawaran gitu atau review barang-barang kita. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, ya memang tingkat keberhasilannya juga belum bisa saya katakan berhasil ya, karena saya juga masih jalanin gitu ya, masih ngerjain. Ya itu yang saya kerjakan. Adapun nanti ada pembeli atau tidak, ya itu kan tinggal nanti kita evaluasi. Kalau misalnya kurang pembelinya ya kita cari tahu di mana permasalahannya, kan seperti itu. Jadi itu yang ketiga, kita bukan fokus, maksudnya part time dengan jualan online. Karena kalau jualan online itu kan tidak membutuhkan terlalu banyak ini ya, maksudnya bukan waktu, tools gitu, nggak, hanya modal kuota internet sama HP Android kan. Nah, itu yang ketiga, jualan online. Nah, yang berikutnya, yang keempat, atau mungkin untuk sesi ini yang terakhir ya. Sebetulnya banyak kalau mau dibahas, tapi untuk kesempatan video ini 4 saja dulu. Itu dengan nge-YouTube.
Nah, nge-YouTube. Jadi YouTuber lah, seperti yang saya lakukan sekarang. Jadi saya ini nge-YouTube ini nyambi karena saya kegiatan saya banyak yang digital ya, yang tadi tuh, yang dari awal tuh kalau yang pertama tadi kita bahaskan MLM ya. Kalau MLM saya dulu emang udah banyak lah saya banyak makan asam garam dunia multi level marketing ya, secara offline gitu. Nah, untuk saat ini nih memang saya lebih cenderung untuk online, makanya saya banyakin yang digital. Jadi kalau nanti menemukan ada saya MLM saya itu memang yang untuk saat sekarang memang online. Kemudian juga yang cryptocurrency, namanya aja udah cryptocurrency itu garis miring mata uang digital, tentu digital gitu ya. Kemudian yang ketiga jualan-jualan online, itu kan kaitannya semua dengan online. Nah, maka jadilah saya nge-YouTube gitu kan. Jadi yang keempat ini yang bisa kita lakukan itu adalah dengan nge-YouTube. Nah, pertanyaannya, emang ada duitnya kalau nge-YouTube gitu jadi YouTuber? Ada, duitnya ada. Tapi berdasarkan apa yang saya pelajari saat saya memulai lagi nge-YouTube ini, itu memang sebaiknya untuk yang nge-YouTube ini targetnya bukan target, fokusnya itu memang untuk sementara bukan pada penghasilannya, Jadi ini kalau yang saya banyak baca itu, yang saya pelajari, yang saya cari tahu tentang YouTube itu adalah lebih cenderung kepada hobi. Jadi kita menjalankan hobi kita gitu. Hobi kita apa? Nah, udah kita videoin, kita upload ke YouTube gitu ya. Dan kalau bisa jadi duit enggak ya bisa. Banyak orang-orang yang YouTube tuh atau disebutnya YouTuber, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dari hasil YouTube, yaitu sama mereka istilahnya itu dimonetisasi. Jadi dari video-video mereka jadi nanti ada AdSense masuk Google AdSense, jadi ada iklannya. Nah, dari iklan itulah mereka dapat uang, istilahnya digaji sama YouTube gitu. Itu bisa dapat uang dari sana. Ya, contohnya yang lagi banyak jadi perbincangan itu kan Mbak Imong ya. Mbak Imong ini yang bernama asli itu Muhammad Ibrahim Wong. Itu dia punya channel YouTube namanya Mbak Im Paula. Nah, dari Mbak Im Paula ini yang kita dengar bareng-bareng, yang beritanya banyak, itu bisa menghasilkan dalam 1 bulan, itu gajinya itu dibayar sama AdSense di Google itu angkanya bisa miliar ya. Kabar terakhir tuh katanya nembus 6 miliar dalam 1 bulan. Itu kan satu penghasilan yang cukup besar tuh, bukan kaleng-kaleng kan 6 miliar itu. Tapi bagi saya pribadi, saya memang nggak muluk-muluk untuk bisa dapat segitu ya. Artinya untuk pemula banyak YouTuber pemula juga yang ada dapat 500.000 gitu kan sebulan itu. Tapi ada juga yang 2 juta. Yang keterimanya itu memang karena ada batas minimal transfer ya. Jadi kalau misalnya kita dalam bulan itu dapat 500.000 belum di transfer. Jadi itu kalau nggak salah tuh tiap tanggal 21 ya. Tiap tanggal 21 tuh Google tuh mengirimkan gajian kita langsung ke rekening. Oke, kalau mau jadi YouTuber banyak teknik yang harus kita pelajari, banyak. Tapi yang paling utama kalau saya pribadi, yang penting kita punya akun dulu, akun Google. Dari akun Google itu kita aktifkan YouTube-nya. Nanti ada proses di sana, ada beberapa banyak, kita mulai upload video. Nah, dari situ sambil kita belajar, ya upload aja gitu kan. Kita punya konten, apapun konten kita upload saja. Nah, dengan harapan kan kita memenuhi syarat untuk bisa ngikutin Google AdSense-nya ya. Jadi nanti ada iklan di video kita gitu. Nah, untuk singkatnya begini, kalau mau jadi YouTuber ya, kalau mau mulai nge-YouTube, pertama kita bikin konten, bikin video yang akan menjadi konten kita di YouTube itu yang sesuai dengan hobi kita. Jadi hobi kita apa ya udah, biar kita ngejalaninnya juga enjoy gitu, ngejalaninnya seneng, karena kalau sesuai hobi kan asik-asik aja gitu kan. Nah, itu ya, udah pokoknya fokus aja bikin video yang bagus gitu kan, kontennya yang menarik, yang sesuai hobi kita, upload di channel YouTube kita. Udah upload. Sambil kita mencari subscriber, orang yang subscribe ke channel kita itu minimal 1000. Jadi 1000 subscriber. Kemudian perbagus video kita sehingga video kita banyak ditonton orang, menjadi 4.000, sehingga kita memiliki jam tayang tuh 4.000 jam tayang. Nah, itu sama YouTube dikasih waktu selama 1 tahun, 365 hari untuk bisa ngumpulin 4.000 jam tayang itu. Tapi banyak juga yang berhasil sebulan sampai 4.000, bahkan nggak sampai sebulan, seminggu 4.000 jam tayang itu bisa mereka dapatkan. Oke, jadi 2 hal itu, sebetulnya ada 4, cuman yang 4 ini berkaitan dengan akun ya, kita harus punya akun AdSense gitu, nanti dari akun AdSense itu ada peninjauan gitu ya. Cuman yang utama 2 itu dulu, jadi punya 1000 subscriber dan 4.000 jam tayang. 4.000 jam tayang itu apa maksudnya? 4.000 jam tayang adalah kalau kita punya video durasi 10 menit gitu ya, nah ada orang yang menonton dari awal sampai akhir, berarti 10 menit, nah itu dihitungnya 10 menit jam tayang kayak gitu. Nah ya, 10 menit jam tayang. Nah, kalau 4.000 jam tayang itu butuh berapa menit nih kan? Berarti 240.000 kan? Nah, maka perbanyak upload video yang bagus sehingga banyak ditonton orang. Dan ketika orang banyak yang nonton video kita tuh, apalagi full nontonnya,
ya mudah-mudahan bisa tercapai. Tapi sekali lagi kalau mau nge-YouTube, fokusnya adalah jangan dulu untuk bisa dapat penghasilan. Jadi kita menjalani hobi kita kita videoin, kita upload video kita. Oke teman-teman, sepertinya sudah terlalu panjang ya waktu saya ngobrol atau bicara di kesempatan video kali ini. Jadi kita ulas lagi tadi, kalau kita mau gitu ada 4 hal yang bisa kita kerjakan. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah hal baru ya. Jadi seperti tadi yang pertama itu kita main atau berbisnis MLM, multi level marketing, pilihan ya. Silakan mau cari tahu atau mau coba, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, mulai pelajari itu cryptocurrency atau mata uang digital. Kemudian yang ketiga, jualan online, itu dari reseller atau dropship, silakan saja. Yang keempat itu nge-YouTube. Nah, silakan bagaimana cara mengelola 4 hal ini. Pilih salah satu atau mau 4-4-nya gitu. Tapi yang jelas kalau saya 4-4-nya saya buat. Kayak misalnya yang kedua itu cryptocurrency ya, mata uang digital itu, karena saya sambil melakukan, saya buat jurnal. Jadi jurnal cryptocurrency. Jadi apa yang saya lakukan di cryptocurrency itu saya buat jurnal, kemudian saya upload jurnalnya, video jurnal itu saya upload ke YouTube. Ya sebenarnya tujuan saya buat mengevaluasi saya kan. Jadi saya sejauh mana nih saya cryptocurrency saya. Tapi karena saya upload di YouTube, ya harapannya orang lain bisa lihat gitu. Nah, nanti jadi penghasilan tambahan saya di YouTube-nya gitu. Oke, tidak banyak-banyak kata lagi. Sekian apa yang saya bisa sampaikan. Kalau memang bermanfaat, silakan di-share video saya. Dan doakan agar saya bisa membuat konten-konten YouTube yang lebih bagus lagi, yang bermanfaat buat orang banyak. Oke, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak. Namanya ide itu kan ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.